Berjumpa lagi dengan saya Pak Ijar. Pertemuan hari ini tentang materi notasi penulisan ilmiah atau karya tulis ilmiah. Sebelum kita memulai perkuliahan, lebih baik kita awali dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, berharap perkuliahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran, musibah corona cepat berakhir, ilmunya bermanfaat, penulisan skripsi Anda cepat selesai, dimudahkan dalam penelitiannya, dan mudah-mudahan sidang skripsi juga mendapat hasil bagus. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dipersilakan. Selesai, terima kasih. Apa kabar seluruh mahasiswa? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dan jaga kebersihan di rumah masing-masing. Pertemuan materi hari ini membahas tentang notasi penulisan ilmiah. Kalau dari judulnya notasi penulisan ilmiah berarti teman-teman atau mahasiswa sudah paham, yaitu menulis skripsi atau karya tulis. Kenapa dikatakan notasi penulisan ilmiah? Karena dalam penulisan ilmiah ada 3 step, ada 3 tahapan. Yang pertama bagian awal, yang kedua bagian isi, yang ketiga bagian akhir atau penutup. Bagian awal apa saja sih Pak Ijar? Yang diantaranya kalau Anda nulis skripsi ada di mana kata pengantar, daftar gambar, daftar isi, daftar tabel, abstrak, lalu lembar pengesahan, lembar persetujuan, dan sebagainya. Itu bagian awal. Jadi jangan sampai lupa dari cover sampai di daftar isi, abstrak, dan lain-lain, itu masih bagian awal. Lalu kalau bagian isi apa Pak Ijar? Bagian isi itu masuk ke dalam, yaitu namanya seperti bab 1 sampai bab 5. Bab 1 pendahuluan sampai bab 5-nya yaitu penutup, yaitu daftar penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Lalu bagian penutup atau akhir, bagian penutup atau akhir dinamakan istilahnya yaitu daftar pustaka sama lampiran. Sekilas prolog saya sudah sampaikan untuk memotivasi semangat mahasiswa dalam belajar. Kita lanjut. Secara umum, karya ilmiah dibagi menjadi 3 yang tadi saya katakan, bagian awal, isi, dan akhir. Nah, bagian awal di mana meliputi halaman sampul, judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar persembahan, sampai yaitu daftar isi, daftar gambar, dan sebagainya. Nah, itu namanya kelengkapan awal. Ciri khasnya apa sih Pak Ijar? Kalau Anda lihat ciri khasnya dia pakai Romawi kecil. Jadi bukan pakai halaman 1, number 1 tidak, tapi Romawi kecil. I1, I2, I3, I4, dan seterusnya. Nah, itu namanya kelengkapan awal. Tetapi bagian isi, kelengkapan isi menjelaskan yaitu diantaranya bagian bab 1 pendahuluan yang dimana ada latar belakang, perumusan, tujuan, dan seterusnya sampai ending di bab 5, kesimpulan dan saran. Nah, kelengkapan akhir jangan sampai ketukar nih. Di sini ada daftar pustaka dan lampiran, berikut kamus atau riwayat hidup. Nah, tergantung kampus masing-masing. Ada yang menggunakan daftar riwayat hidup penulis atau peneliti, ada juga tidak. Intinya yang paling ada di dalam skripsi 2 komponen, daftar pustaka sama lampiran. Lampiran apa? Lampiran yang Anda dapat dari kutipan dan hasil olah statistik data yang Anda lakukan. Di mana bagian berikutnya halaman sampul dan halaman judul. Jadi pada saat Anda menulis, pastinya judul harus menarik pembaca. Nah, di dalam menarik judul pembaca, di dalam covernya itu ada bagian nama judulnya, ada jurusan, fakultas, nama, dan sebagainya, NIP. Nah, itu bagian depan. Makanya kalau judul sudah menarik, otomatis orang atau penguji atau pembaca akan membaca dengan baik penelitian yang Anda buat atau yang Anda tulis. Judul menggambarkan keseluruhan isi karya ilmiah. Kenapa? Karena pastinya judul itu keterkaitan berhubungan dengan bagian bab, dengan variabel, dan sebagainya.
Penjelasan tentang adanya tugas. Jadi dalam nanti Anda lihat skripsi kelas, ada tulisan di skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat mencapai gelar sarjana apa, misalnya ekonomi dan seterusnya. Lalu nama penulis juga sama, ditulis nama lengkap dan kapital sama seperti judul. Lalu juga ada NIM nomor induk mahasiswa ditulis juga, jangan sampai lupa. Hal-hal yang harus dihindarkan dalam menjudul, yang pertama komposisi tidak menarik. Maksud komposisi tidak menarik apa sih Pak Ijar? Peletakan judulnya jangan sampai salah. Maksudnya, jadi kalau Anda menulis judul harus piramid kebalik, artinya piramid ke bawah, bukan piramid ke atas. Kenapa? Karena itu bagian yang judulnya. Lalu hiasan gambar tidak relevan, tidak boleh dalam menulis judul ada hiasan-hiasan seperti di Word atau dan sebagainya, tidak boleh. Adanya variasi huruf tidak boleh. Contoh misalnya judulnya hurufnya Arial, nanti berikutnya di bagian bab Times New Roman, tidak boleh. Jadi setiap atau bagian judulnya Times New Roman, tetapi di bagian ada kata nama mahasiswa NIM, Anda gantinya Arial, tidak boleh. Nah ya, dalam menulis judul tanda-tanda harus tidak berfungsi, dihilangkan, kata-kata berisi slogan, ungkapan emosional dan sebagainya. Halaman pengesahan maksudnya apa sih Pak Ijar? Halaman pengesahan di mana pada saat Anda nanti sudah ujian sidang skripsi, di mana di situ Anda akan ditandatangani oleh dosen penguji, dosen pembimbing dan sebagainya, ketua jurusan atau dosen PA dan sebagainya. Nah, itu meresmikan bahwa Anda sudah selesai ujian sidang skripsi. Lalu berikutnya kata pengantar, di mana kata pengantar berisi tentang penjelasan-penjelasan, di mana mencantumkan yang pertama ucapan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Biasa itu dalam penulisan paragraf ada tuh kata peneliti mengucapkan peneliti puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah menyelesaikan penelitian ini dengan mudah dan lancar dan sebagainya. Lalu penjelasan adanya tugas penulisan karya ilmiah sampai endingnya, yaitu ada ucapan terima kasih kepada siapa? Lembaga, dosen, penguji, dosen pembimbing, ketua dosen PA dan sebagainya. Nah, itu ucapan terima kasih. Seperti apa sih Pak Ijar? Misalnya penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, baru sebutin namanya, baru keterangannya lagi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan pada saat menulis skripsi. Tetapi kalimat ucapan terima kasih jangan lebay ya, kata kayak seperti nulis di WA atau dan sebagainya. Kalau kalimatnya terima kasih banyak, terima kasih tak terhingga, yang seluas-luasnya tidak boleh, karena dalam penulisan skripsi harus baku dan tepat. Penyebutan nama kota, tanggal, bulan, tahun. Nah, di dalam kata pengantar bagian bawah tuh ada kata Jakarta, bulan, tahun, baru nama Anda. Dan di situ nanti ada tiap kampus ada yang menggunakan tanda tangan dan ada yang tidak. Dan sebelum kata tadi Jakarta, tanggal, bulan, tahun, di situ ada kalimat terakhirnya manfaat penulisan skripsi dan harapan penulis pada saat nanti Anda penelitian berikutnya bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi dan seterusnya. Ini itu harapan. Artinya bisa berupa saran dan sebagainya. Nah, abstrak. Abstrak di sini merupakan gambaran dari penelitian yang dilakukan dalam sebuah karya ilmiah. Kenapa? Dikarenakan dalam penulisan karya ilmiah di sini ada bagian-bagian yang dimana hasil penelitian yang Anda sudah olah di bab 4 harus dimasukkan ke dalam abstrak. Nah, yang tadi saya katakan hasil penelitian di mana memuat metode penelitian data yang sudah diolah. Nah, di sini abstrak biasanya ada ciri khas khusus, yaitu ada keywordnya. Lalu berikutnya dia ada selain keyword, dia menggunakan satu lembar saja, tidak lebih dari satu lembar, dan di dalamnya ada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi bisa digunakan dua-duanya, bisa juga digunakan salah satu, tergantung kampus masing-masing dalam buku pedoman penulisan ilmiah. Nah, di mana nama penulis, abstrak dan sebagainya tulis ke huruf kapital sama seperti bab 1 pendahuluan, kata pengantar dan sebagainya, tulisannya kapital semua dan ditaruh di letak center. Dan sampai endingnya simpulan. Jadi Anda nanti di dalam
Abstrak itu menjelaskan hasil penelitian yang dari bab 4 diberikan kesimpulan. Lalu berikutnya daftar isi merupakan halaman untuk menunjukkan isi bab dan subbab, di mana seseorang memudahkan membaca dalam penelitian atau penulisan skripsi yang Anda lakukan. Bentuknya dia pakai nomor Arab, misalnya latar belakang masalah titik-titik-titik 1. Kalau bagian awal kan tadi saya katakan pakai Romawi kecil, I1, I2, dan seterusnya. Untuk menghasilkan daftar isi yang baik, perhatikan hal berikut. Di sini setiap judul bab dan subbab disusun secara paralel dan konsisten. Jadi 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Rincian subbab maksimal 4 angka. Maksudnya bagaimana sih Pak Ijar? Jadi dalam subbab ada misalnya begini. 1.2, 1.2.3, 10. Nah, nggak boleh lagi jadi 20. Nah, jadi cukup 4 saja. Nah, nomor dan penggunaan huruf kapital berfungsi sebagai penanda judul subbab dan seterusnya. Nomor halaman berfungsi untuk merujuk judul subbab dan menggunakan dihubungkan dengan tanda titik-titik-titik yang tadi saya katakan. Misalnya latar belakang masalah titik-titik-titik-titik 5 misalnya. Daftar gambar, daftar tabel di sini pastinya berhubungan dengan adanya di dalam bagian isi. Di bagian isi ada gambar, ada tabel. Nah, di situ nanti dimasukkan ke bagian depan awal. Contoh, bab satunya ada gambar. Gambar 1.1 berarti gambarnya ada di bab 1. Gambar pertama 1. Atau tabel 2.1 misalnya. Berarti tabelnya ada di bab 2, tabel pertama. Nah, apakah masuk Pak Ijar nanti daftar gambar dan daftar tabel di dalam isi bagian bab dengan bagian daftar tabel yang setelah daftar isi? Iya. Kenapa? Karena berhubungan dan seterusnya. Lalu berikutnya daftar pustaka. Di sini pastinya tanggung jawab penulis mendapat sumber referensi kutipan yang Anda ambil dari orang lain seperti buku, internet, jurnal, dan sebagainya. Jadi daftar pustaka yang Anda dapat dan kutipan yang Anda dapat dalam bab harus sama. Jangan sampai ada yang tertinggal, artinya di kutipan ada tetapi daftar pustaka tidak ada. Itu tidak boleh. Lampiran yang tadi saya katakan di awal. Lampiran merupakan menyisipkan beberapa hal-hal yang bagiannya penting, sumber referensi seperti misalnya buku, Anda kutip dari mana, jurnalnya dari mana, Anda cantumkan. Lalu penelitian, data hasil penelitiannya yang sudah diolah ditampilkan. Yang tadi saya katakan, daftar riwayat hidup ini tergantung kampus masing-masing ada atau tidaknya di buku pedoman penulisan ilmiah. Nah, lalu berikutnya bahan dan ukuran kertas. Teman-teman pasti sudah tahu ukurannya 4, jenisnya 80 gram. Kertas dokslak tahu? Nah, kertas dokslak itu pembatas. Pembatas maksudnya setiap bab itu ada yang warna, bagian warna di mana hanya logo saja, logo kampus. Jadi tidak ada tulisan-tulisan lain. Lalu pengertian dalam penulisan ilmiah beda-beda. Ada pastinya kalau bagian bab pasti Microsoft Word, tapi kalau olah data pakai statistik dan sebagainya atau Excel dan sebagainya. Jenis huruf pada saat Anda menulis skripsi bagian judul pastinya size-nya 16, tidak lebih dari 16. Nah, footnote catatan kaki ini 10 kalau kampus menggunakan catatan kaki. Kalau Anda kampusnya menggunakan kutipan sama seperti paragraf bab. Ya, kalau kutipan body note dia menggunakan 12 size-nya. Nah, hurufnya ditebalkan setiap subbab. Jadi misalnya latar belakang masalah, nah itu di bold. Nah, huruf miring digunakan untuk istilah bahasa asing. Ya, misalnya di dalam subbab misalnya service quality, berarti itu miring dan bold karena subbab. Tapi kalau di dalam paragraf tidak di bold, hanya miring saja. Batas tepi margin pasti teman-teman sudah tahu 4 cm bagian top atas, bagian bawahnya yaitu button 3, lalu right sama left-nya atau kanan kirinya 4 dan 3. Berikutnya di dalam paragraf Anda menulis suatu hal skripsi atau daftar pustaka. Saya sudah pernah jelaskan materi daftar pustaka yaitu menggunakan tab. Jadi kalau sumber pertamanya dia sampai 2-3 baris, berarti baris keduanya dan baris ketiganya di tab ke dalam, artinya menjorok ke dalam atau menggantung. Tapi kalau paragraf, setiap awal paragraf baru dia harus di tab aja sekali. Kenapa? Menandakan bahwa itu paragraf baru atau paragraf awal.
spasi awal dan sebagainya di sini tergantung bagian-bagiannya, yang dimana pernyataan tulis. Nah, ini masuk ke bagian awal nih ya, pernyataan tulis yang dimana ditandatangani bahwa skripsi Anda tidak plagiat, itu spasinya 1. Lalu riwayat hidup kata pengantar itu ganda spasinya ya. Lalu berikutnya daftar isi daftar tabel itu spasi tunggal, disusun dengan lengkap dan rapi dan seterusnya. Nah, bagian bab 1 sampai bab 5 dia spasinya ganda 2 ya. Lalu bagian karya ilmiah yang tadi saya katakan, sumber daftar pustaka dia jaraknya 1 kalau sumbernya 1-nya sampai 3 baris, tapi jarak sumber 1 ke sumber kedua ini ada yang menggunakan 1,5, ada yang menggunakan 2, tergantung buku pedoman penulisan masing-masing. Nah, ini penulisan judul karya ilmiah dan sebagainya pakai Anda subbabnya kan 1.1. Nah, ada juga nanti yang anaknya A, B, C juga ada seperti itu di box. Nah, ini contoh dalam penulisan skripsi yang nanti subbab dan anak babnya ya. Tidak terasa sudah berakhir. Pesan saya, jangan membaca sumber PPT saya saja, silakan Anda cross check di buku pedoman penulisan ilmiah atau di sumber buku lain atau internet supaya Anda bisa paham dalam materi penulisan ilmiah. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapat ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Anda diberikan kemudahan dalam menulis, mendapat hasil bagus penelitiannya, sidang skripsinya, dan cepat selesai skripsinya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.